Intervensi dini adalah pemberian layanan pendidikan kepada anak dengan hambatan majemuk yang dilakukan seawal-awalnya atau selekas-lekasnya oleh orang tua, keluarga yang akan dibantu oleh pihak lain. Program intervensi dini yang dapat dilakukan berupa 1. Konseling keluarga, 2. Konsultasi dan demonstrasi, 3. Pertemuan orang tua, 4. Workshop layanan pendidikan anak dengan hambatan majemuk atau intervensi dini anak dengan hambatan majemuk. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Dr. Sazlina. Saya ialah Ketua Program Intervensi Awal dan Sokongan Keluarga di Pusat Permata Kurnia. Terima kasih kerana menyertai kursus iKurnia Intervensi Awal. Kursus ini bertujuan untuk membimbing ibu bapa yang mempunyai anak autisma tentang kaedah intervensi untuk 5 bidang kemahiran yang difikirkan penting untuk anak capai sebelum menyertai program prasekolah. Kami akan menerangkan tentang beberapa strategi untuk mencapai kemahiran yang diingini. Jom saya bawa anda ke bilik intervensi dan perkenalkan kepada beberapa pegawai kami. Okey, sekarang kita berada di luar bilik intervensi. Di belakang saya adalah bilik tamborin, manakala di belah sini adalah bilik harmonika. Kedua-dua bilik ini adalah bilik program intervensi awal dan sokongan keluarga. Semua kanak-kanak yang menyertai pusat permata kurnia akan berjumpa dengan pegawai intervensi di bilik ini. Hai. Okey, saya nak kenalkan, ini adalah Cikgu Adrian. Cikgu Adrian adalah ketua kelas harmonika. Nah, cikgu boleh tak terangkan pada semua apakah perkara pertama yang akan dilalui oleh kanak-kanak apabila mereka memasuki program intervensi awal? Okey, semasa hari pertama kanak-kanak akan melalui proses penasiran di mana guru ataupun juga pegawai intervensi akan membuat pemerhatian dan menemu ramah ibu bapa mengenai kemahiran sedia ada yang ada pada kanak-kanak inilah. Dan dengan maklumat ini, cikgu boleh merancang intervensi yang bersesuaian dengan kemahiran kanak-kanak tersebut. So, thank you Cikgu Adrian. Sana saya Ini anak dengan hambatan majemuk. Pengertian dari pendidikan dini anak dengan hambatan majemuk adalah pendidikan yang diberikan kepada anak atau individu yang memiliki hambatan majemuk dari usia 2-6 tahun atau merupakan pendidikan prasekolah, taman atau pusat tumbuh kembang atau yang disering dikenal dengan playgroup maupun taman kanak-kanak secara inklusif. Artinya, jika memungkinkan, anak dengan hambatan majemuk dapat mengikuti pendidikan seperti anak pada umumnya. Tujuan pendidikan dini untuk anak dengan hambatan majemuk adalah agar memungkinkan anak dengan hambatan majemuk dapat dilayani secara cepat, tepat pada lembaga pendidikan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Dengan demikian, potensi mereka dapat berkembang dari sejak awal. Kelas Mandiri adalah program kelas khusus bagi siswa yang mengalami hambatan kemajemukan yang ada di dalam sebuah sekolah umum. Tujuannya agar siswa yang mengalami hambatan dengan siswa yang tidak mengalami hambatan dapat berintegrasi. Program ini adalah agar siswa yang mengalami hambatan kemajemukan dengan siswa yang tidak memiliki hambatan dapat berintegrasi dan dapat saling bekerja sama serta dapat saling belajar. Namun kenyataan mereka tetap mengelompokkan dalam kelompoknya sendiri. 5. Kelas khusus adalah program kelas khusus bagi siswa yang mengalami hambatan kemajemukan yang ada di dalam sebuah sekolah umum. Tujuan berkunjung ke sekolah luar biasa. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Teman-teman, beberapa waktu lalu, Bobo berkesempatan untuk melihat suasana belajar teman-teman kita di Sekolah Luar Biasa atau SLBA Pembina Jakarta. Seperti apa ya suasana belajarnya? Yuk kita lihat. SLBA Pembina Tingkat Nasional Jakarta adalah sekolah di bawah binaan Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang saat ini masih menangani khusus untuk anak-anak tunanetra dan anak-anak tunanetra dengan hambatan tambahan lainnya. SLBA Pembina Jakarta berada di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
SLB Pembina ini merupakan sekolah untuk teman-teman kita yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan seperti total blind maupun low vision. Walau memiliki keterbatasan dalam penglihatan, semangat belajar mereka patut diacungi jempol nih teman-teman. Sejak pukul 6.30 pagi, mereka sudah siap menerima pelajaran dari Bapak Ibu Guru. Teman-teman kita ini menggunakan indera pendengaran dan peraba dalam aktivitas sehari-harinya. Saat mata pelajaran olahraga misalnya, teman-teman kita ini mendengar perintah guru melalui bernyanyi dan suara. Mereka melakukan gerakan olahraga seperti orang pada umumnya. Oh iya teman-teman, sekolah ini dilengkapi guiding block atau lantai bertekstur warna kuning sehingga memudahkan mereka dalam berjalan. Pada bagian dinding kelas terdapat huruf braille, paku, atau kode timbul lainnya sebagai panduan langkah menuju tempat tertentu, seperti menuju ke kelas, toilet, maupun tempat cuci tangan. Saat di dalam kelas, teman-teman kita ini menggunakan alat tulis khusus tunanetra. Dengan memakai indera peraba, mereka membaca setiap kalimat yang ada di dalam buku yang berhuruf braille. Selain buku braille, mereka juga menggunakan kertas braille, reglet, pena stylus, atau mesin tik. Oh iya, huruf braille ini adalah bentuk tulisan bagi penyandang tunanetra. Dalam bidang pelajaran, sekolah ini hampir tidak berbeda dengan sekolah pada umumnya. Sekolah inklusif bagi individu dengan hambatan majemuk bertujuan untuk agar anak dapat memperoleh pendidikan dan jenjang layanan pendidikan yang sama pada anak umumnya yang ada di sekitar rumah tempat tinggal mereka. Dengan demikian, mereka akan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk belajar bersama teman sebaya mereka. Dalam sekolah inklusif tersebut, anak dengan hambatan majemuk tidak harus selalu berada di kelas reguler atau inklusi penuh. Bisa juga anak berada dalam ruangan khusus karena jenis dan tingkat kelainan yang cukup berat. Sekolah Al-Mu'allafah Islamic School Bintaro telah membuka kelas untuk anak berkebutuhan khusus dan kesulitan belajar. Dengan visinya memberikan pelayanan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi anak berkebutuhan khusus dengan program yang fungsional, jadi benar-benar dibutuhkan oleh anak-anak. Dan berikut untuk memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk berinteraksi dengan teman-temannya di kelas reguler. Dan di sini mereka dapat meniru hal-hal yang positif dari anak-anak reguler. Kemudian dapat mengembangkan komunikasi dan sosialisasinya. Jadi anak-anak kebutuhan khusus itu akan bisa berinteraksi, mereka mengikuti hal-hal yang baik dari anak-anak reguler. Kalau untuk anak reguler, manfaatnya mereka akan bisa melihat teman-temannya, mengetahui kemampuan teman-teman yang berbeda dengan mereka, dan mereka akan bersyukur dengan apa yang mereka juga, akan terbiasa mengikuti aturan-aturan yang berlaku di kelompok. Misi yang berikutnya mengembangkan program yang dibutuhkan anak-anak untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki sesuai dengan minat dan bakat dan kemampuan anak, dan mereka akan berkembang secara maksimal sehingga menjadi modal mereka untuk masa depan mereka. Jadi bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, silakan mendaftarkan anaknya di sekolah Al-Mu'allafah Islamic School Bintaro. Alamatnya dan nomor telepon seperti yang tertera di bawah ini. Terima kasih. Pendidikan vokasional bagi anak dengan hambatan majemuk adalah pendidikan kejuruan yang mempersiapkan individu sebelum memasuki dunia kerja.
yang dapat dipilih sesuai dengan potensi, hambatan, dan kebutuhan mereka. Tujuan pendidikan vokasional bagi anak dengan hambatan majemuk adalah agar anak dapat mencapai kemandirian, kepuasan, integrasi sosial, serta kualitas hidup yang lebih baik lagi. Layanan program transisi. Layanan program transisi ini bertujuan untuk membantu individu dengan hambatan majemuk yang mengalami peralihan atau transisi baik dalam layanan pendidikan maupun dalam layanan yang lain. Yang bersangkutan dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Anak yang telah lulus dari taman kanak-kanak ingin melanjutkan ke sekolah dasar, anak yang lulus dari sekolah dasar ingin melanjutkan ke sekolah menengah pertama, anak yang sekolah menengah pertama lulus ingin melanjutkan ke sekolah menengah atas, ataupun ingin masuk ke dunia kerja.